Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gunung Petir. Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia yang padat di luar pegunungan Wind Lightning. Sepertinya orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 pavilion. Aku ingin tahu apakah Grand Meeting for Pavilion telah dimulai. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia jatuh sejenak berpikir sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan item seperti kulit transparan tipis dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, kemungkinan besar akan sulit untuk mengenalinya. Item ini, yang sedikit bisa mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan dokter peri kecil kepadanya ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chu Yun saat itu. Tidak disangka bahwa itu masih akan berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan Wind Lightning Pavilion. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan berdiri diam di sampingnya. Ada banyak ahli di Pavilion Timur. Selain itu, kepala Wind Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menerobos ke kelas Dozong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke pegunungan Wind Lightning adalah untuk mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang perlu. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan Wind Lightning. Berbagai suara dalam aliran manusia yang bising, yang diikuti Xiao Yan, menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya. Sialan, terlalu banyak orang. Bisakah Pavilion Timur menampung begitu banyak orang? Grand Meeting akan dimulai hari ini. Tentu, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir di kompetisi terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng King Er, Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang ini memasuki kolam darah Gunung Surga Ai Mountain Range beberapa waktu yang lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hehe, aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan Blood Pool untuk menerobos kelas Dou Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Dou Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Dozong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu? Ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di Central Plains. Selalu ada beberapa kuda hitam muncul di setiap rapat besar 4 pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya. Secara alami, pemuda bernama Xiao Yan yang telah menimbulkan keributan di wilayah utara baru-baru ini.
Bahkan kepala Wind Lightning Northern Pavilion kembali dengan tangan kosong setelah mengejarnya secara pribadi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Xiaoyan mungkin kuat, tapi tempat ini berada di markas besar Wind Lightning Pavilion. Apa menurutmu dia berani datang ke sini? Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya membicarakannya. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi mengusap wajahnya. Tidak disangka dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukanlah yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga Hall of Souls, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiaoyan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah suara yang mengerikan. Ada murid dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan Wind Lightning. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan, yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dipaksa untuk masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia berbelok ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari Grand Meeting for Pavilion. Selain itu, hal yang paling membuat Xiaoyan bersemangat adalah bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya secara diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayai dia sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Sosok Xiaoyan berubah menjadi sosok buram yang terseok-seok melalui pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan Xiaoyan. Oleh karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor yang tidak pasti. Pegunungan Wind Lightning sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang luar biasa dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Lightning Mountain sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya saat melihat ke atas dari dasarnya. Bagian tengah gunung itu tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap dan sedikit mengandung kilat yang berkedip di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiaoyan memuji gunung petir yang menjulang tinggi sebelum memindahkan tubuhnya untuk mendarat di suatu tempat di dekat pangkalannya. Puncak gunung petir adalah pavilion petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Mungkin itu karena Grand Meeting mendekat, tapi pertahanan di sekitarnya juga telah diperkuat. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap Douki di langit. Gunung Petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Agar tidak mengingatkan para ahli di Wind Lightning Pavilion, Xiaoyan secara alami tidak akan mengadopsi metode break brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiaoyan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiaoyan maju bersama kelompok itu dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Saat ini, ada 2 jalan batu yang menuju ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton Grand Meeting, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk mengikuti Grand Meeting. Ada hampir 100 murid lapis baja dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga bagian depan 2 jalan batu. Ekspresi tegas mereka menimbulkan tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada 2 pria tua di depan 100 murid ini.
Salah satunya adalah laki-laki sedangkan yang lainnya adalah perempuan. Mata Xiao Yan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Tidak disangka peserta kompetisi ini disaring oleh sesepuh Huo Mu dari Paviliun Timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Pilihan Wind Lightning Pavilion selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Untungnya, saya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan perlu melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiao Yan dengan lembut berbicara saat dia mengerutkan kening. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh kedua orang ini. Saya pikir semua orang tahu tentang aturan Wind Lightning Pavilion saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting pertama-tama harus mencapai kekuatan bintang Du Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan selama 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menyaksikan kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu sebelah kiri. Seorang penatua berpakaian merah Huo menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Itu sangat ketat. Kebanyakan orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti aliran manusia ke jalan batu sebelah kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zunze. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Saat sebagian besar orang memanjat jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh Elder Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan Du Huang Bintang 3, tetapi jelas bahwa mereka adalah mereka yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan Du Huang Bintang 2. Para tetua Huo Mu bahkan tidak mengangkat mata mereka saat melawan orang-orang yang lemah ini. Xiao Yan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu! Kaki Xiao Yan baru saja menginjak jalan batu ketika Elder Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiao Yan bahkan bisa memanjat. Elder Huo mengerutkan kening saat dia melihat Xiao Yan. Tinju di bawah lengan Xiao Yan diperketat saat mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Elder Huo. Mata Elder Huo perlahan menyapu wajah Xiao Yan sebelum berkata dengan samar, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Banyak tatapan tertuju pada Xiao Yan saat kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiao Yan tampak sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan penatua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tercengang dalam prosesnya.
orang ini terlalu sombong, bukan? Wanita tua di samping penatua Huo mengerutkan alisnya, menatap punggung Xiaoyan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Entahlah. Aku hanya merasakan energi afinitas api alam tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Penatua Huo mengerutkan alisnya dan tertawa getir. Dia menghela nafas, itu kemungkinan besar hanya ilusi, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.